Mengejutkan, seperti ini hasil pertemuan mediasi antara Agus Salim versus Pratiwi Novianti dengan agenda mencari solusi terkait uang donasi 1,5 miliar rupiah untuk pengobatan Agus Salim yang digelar siang tadi di Bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan, hari Selasa tanggal 26 November 2024. Mediasi yang digelar atas undangan pihak Agus Salim ini merupakan tindak lanjut dari agenda mediasi sebelumnya yang digelar atas undangan dari pihak Novi namun berujung deadlock. Lantas, seperti apa proses mediasi berlangsung dan seperti apa pula hasil yang dicapai oleh kedua belah pihak? Sebelum proses mediasi antara Agus dan Novi hari ini, kemarin hari Senin tanggal 26 November 2024, Agus Salim hadir sebagai saksi korban di persidangan pidana Aji selaku penyiraman air keras atas Agus hingga Agus kehilangan penglihatan dari kedua matanya. Agus tak kuasa menahan tangis ketika ia menjelaskan lagi kronologi penyiraman air keras atas dirinya. Lantas, benarkah Agus meminta majelis hakim agar menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada Aji bila perlu hukuman mati? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisruh panas donasi 1,5 miliar rupiah untuk pengobatan Agus yang berlarut-larut siang tadi sampai pada agenda pertemuan mediasi antara pihak Agus Salim dan Pratiwi Novianti. Inilah babak terbaru dari kisruh donasi yang berlarut-larut. Lantas, seperti apa detik-detik pihak Agus Salim hadir didampingi oleh kuasa hukumnya pada pertemuan tersebut? Dan seperti apa pula detik-detik pihak Novi didampingi kuasa hukumnya hadir pada pertemuan dengan agenda mediasi tersebut? Lalu seperti apa hasil dari agenda perdamaian antara Novi dengan Agus menurut Farhad Abbas dan Agus Salim? Mbak Novi selalu bilang sama Agus, mari kita bertemu, kita bicara dari hati ke hati. Hari ini Agus menghadiri di acara ini. Agus belum sempat bersalaman sama Mbak Novi, tapi Mbak Novi tinggalkan Agus. Agus kepengen gimana caranya pun kita menyelesaikan masalah supaya selesai masalah. Tapi hari ini aku sangat kecewa kepada Mbak Novi. Ini perlama, nunggu tanda tangan Densu, ngapain? Ya kalau punya tiket baik ya, jangan menggantungkan orang seperti ini gitu. Saya akan tempuh apapun upaya hukum pidana maupun perdata kita akan lawan. Ya, nggak boleh nih yayasan main-main, nggak boleh juga YouTuber. Ya kan tidak jelas, bantulah saya ikhlasnya. Terus apa kaitannya dengan Denny Sumargo? Apa kaitannya? Kecuali dana itu disimpan Denny Sumargo, baru Denny Sumargo simpen. Baru kita minta, ini kan masih sudah dianggus. Sudah masuk ke rekening Agus. Nah kemudian pindah itu dengan cara menakut-nakuti, itu yang kita laporkan ke Polda. Dan saya lihat ini, kalau mereka punya tiket baik, nggak usah datang. Kalau nggak punya tiketnya tidak baik, nggak usah datang. Ini datang gitu. Pantas dia nggak mau makan, nunggu wartawan datang baru dia bilang nggak setuju kan? Itu kan main-main. Selama ini kalian bilang Farhad jahat, Farhad zalim. Apa yang terjadi itu terjadi. Ini acara hari ini bukan uang perkara 1 juta 2 juta untuk bikin tempat di sini. Itu kan main-main gitu. Main-main. Dan kalian lihat pengacaranya aja langsung mundur, marah, malu. Sampai nangis tuh Brian, bayangin.
Coba kalian lihat, coba kalian Indonesia lihat pakai pikiran hati kalian, nggak usah lihat apa kepo, apa nimbrung sini, nggak ada. Ini yang terjadi seperti ini. Uangnya Agus mau dibawa mana? Kalau ditanya orang, kami sudah mengirim surat kepada Agus, kami sayang Agus berobat. Yang terjadi apa? Yang terjadi seperti ini. Hasil pertemuan beragenda mediasi terkait uang donasi 1,5 miliar rupiah untuk pengobatan Agus Salim yang digelar siang tadi terbilang mengejutkan. Lantas, seperti apa pula tanggapan dari pihak Novi atas hasil dari agenda pertemuan perdamaian dengan pihak Agus Salim dan Farhad Abbas sebagai kuasa hukumnya? Hari ini saya sudah konsultasi ke Dinas Sosial, Kemensos. Selama pihak bisa menyelesaikan perdamaian ini selesai secara kekeluargaan, silakan. Memang digunakan buat Agus boleh, sisanya buat kehidupan kesejahteraan Agus boleh. Kalau misalnya ada teman-teman nanti Agus, ada temannya yang buta Agus, mau Agus bantu juga boleh, nggak ada masalah. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau sudah kita masuk ruangan di sini, jangan sampai kita berkelahi yang kedua kali lagi. So ini yang persoalan kan ini uangnya orang kok. Dan juga bukan untuk dibagi ke kemana, hanya dibaginya untuk Agus saja. Kalau kurang kami semua teman-teman saya membantu lagi. Terus Mohon maaf untuk semuanya, mohon maaf sekali lagi. Bentar, saya belum selesai. Saya tidak sepakat, ya, mohon maaf. Inilah jahatnya mereka. Tenovi gimana Tenovi? Tenovi, gak sepakatnya gimana Tenovi? Sedikit aja kalau nggak, Bang Geri, gimana? Nggak bisa. Tenovi gimana? Tenovi gak sepakatnya kenapa? Dari awal mereka yang buat draftnya, lalu kita diskusikan dulu di situ sekitar ada 20 menitan tanpa koreksi apapun. Lalu mereka lagi tambahkan dengan adanya waktu mereka kirim surat, mereka tidak ada terkait masalah Kemensos. Lalu ditambahkan di sini terkait Kemensos, kita juga tidak keberatan. Lalu ditambahkan lagi, kan mengetahui bahwa donasi itu dibuka melalui podcastnya Densu. Kan bahwa Densu adalah dimasukkan dalam perjanjian isi ini dan poin-poinnya kita akomodir juga. Nggak ada keberatan di sini justru kenapa tiba-tiba tadi seperti yang disampaikan oleh Brian dari kuasa hukumnya mereka, kan Brian itu lebih fokus kepada pengobatan Agus segera. Karena kenapa? Sarannya Kemensos ketika mereka dipanggil, Kemensos juga bilang bahwa donasi ini dibuka untuk apa? Untuk kan pengobatannya Agus. Jadi abaikan dulu yang lain. Kemensos bilang buru pengejaran pengobatannya Agus. Nah ini mau kita sepakati, Nopinya malah kabur. Hasil pertemuan beragenda mediasi Agus versus Novi yang mengejutkan siang tadi. Lantas, seperti apa langkah-langkah selanjutnya yang diambil dari pihak Agus dan Farhad Abbas usai agenda perdamaian ini digelar? Pertanyaan kita kan, ini uangnya kan tidak bergeser, ada di yayasan. Nah, sekarang ini yayasan mesti membuktikan lagi dulu. Belum pernah lihat nih wujud uangnya. Benar nggak teman-teman? Betul kan? Kita belum pernah lihat nih wujud uangnya. Nah ini masalahnya kan. Jadi coba sekarang ini kita coba ingin dipublish oleh Novi uang yang di yayasan sejumlah 1,4 itu kan masih ada atau tidak? Mereka katakan ada. Coba dipublish deh. Kita lihat tanggapan. Mengejutkan hasil pertemuan perdamaian antara Agus dan Novi siang tadi, maka sehari sebelumnya Agus Salim yang dihadirkan sebagai saksi korban dalam sidang pidana Aji selaku pelaku penyiraman air keras terhadap Agus. Benarkah meminta majelis hakim agar menjatuhkan hukuman seberat-beratnya atas Aji? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe,
share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Sidang pidana atas pelaku penyiraman air keras kepada Agus Salim hingga membuat kedua matanya tidak bisa melihat lagi kembali digelar kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan agenda mendengar keterangan dari saksi korban yaitu Agus Salim. Di muka majelis hakim, Agus memberikan keterangannya dengan lantang. Namun tangis Agus pecah ketika ia harus menjelaskan kronologi aksi pidana penyiraman air keras atas dirinya oleh Aji. Di muka pengadilan, Agus meminta majelis hakim agar menjatuhkan hukuman seberat-beratnya atas Aji. Ya, di pihak Agus tidak ada kata damai untuk Aji. Langsung yang terarah balik siram muka saya dengan pakai kayu. Saya lihat dan saya berdiri bahkan saya teriak, Aji, saya bilang di situ, kenapa kamu begitu banget sama bapak? Saya bilang sama si Aji. Terus saya kepanasan, panas. Ya Allah, saya bakalan buta seumur hidup. Karena penglihatan saya udah gak ada di saat itu juga, yang mulia. Selesai. Lihat bapak sekarang itu. Kenal bapak. Ya, perkataan yang tidak sesuai lah dengan kenyataannya. Yang dituduhkan apa Gus? Agus ngomong apa tadi? Ya kayak ngomong, saya nggak ada pernah ngomong kayak gitu sih. Gupar Gus, gupar. Allahu Akbar. Udah sabar. Ini baru proses. Udah, kamu cukup berdoa, mudah-mudahan nanti masih keputusan yang yakin dengan balasan. Intinya Agus itu minta hukuman yang seberat-beratnya. Ya Gus, gitu kan? Betul. Nah, tadi memang mereka membantah seolah-olah kalimat itu, tapi ketika hakim mengatakan kamu benar menyiram air keras kan? Ternyata benar gitu. Kemudian dia mengatakan bahwa hanya teror badan. Jelas-jelas air keras itu diarahkan ke mata, ke muka, bukan ke badan. Kalau ke badan itu buat apa orang nyiram air badan? Jadi tembakan itu adalah ke mata yang mengakibatkan Agus kehilangan penglihatan. Kan kira-kira gitu Gus. Dia hanya berpikir, kenapa Agus bilang bahwa bukan mau berdamai kan? Nggak ada kan Gus? Nggak ada. Kamu bersampaikan sama hakim, sekarang tinggal tunggu prosesnya, kamu berdoa ya. Kamu seharusnya udah lega ya. Udah plong, mudah-mudahan kamu sampaikan ke hakim, nanti biar hakim yang proses ya. Ya, udah kamu jangan nangis nggak akan selesai masalah ya. Oke, udah kamu semangat, kamu berdoa, mudah-mudahan hakim akan memberi keputusan sesuai apa yang kamu inginkan ya. Maaf ya. Iya Gus. Nah, seharusnya udah plong sekarang ya, nanti tinggal tunggu mentalnya lagi ya. Ya, semangat lagi. Mudah-mudahan hasilnya bisa Tersidang tadi itu ya. Iya, hasilnya semaksimal mungkin lah. Apa sih Mas Agus yang diharapkan keadilan seperti apa mungkin dari Mas? Ya, hukuman seberat-beratnya aja. Keterangan Agus sembari menangis terseduh-seduh di muka persidangan rupanya mendapat reaksi mengejutkan dari pihak Aji.
Kuasa hukum Adji mengungkapkan rasa kekesalannya kepada Agus karena mereka menilai keterangan Agus di persidangan kemarin berbeda dari keterangan Agus di BAP saat awal proses penyelidikan. Meski demikian, pihak Adji tetap mengakui tindak pidana penyiraman air keras atas Agus dan menyesali perbuatannya yang mengakibatkan mata Agus tidak bisa melihat lagi. Ya, kalau tadi dari Adji ada beberapa keterangan-keterangan dari saksi Agus yang tidak berkesesuaian dengan fakta pada tanggal 31 Agustus, ya itu kan ada percekcokan kan. Nah itu ada dikoreksi oleh Adji gitu kan, ada mungkin kronologis yang belum lengkap. Akhirnya tadi Adji menyampaikan tanggapannya gitu. Ya poin-poinnya itu tadi ada kata-kata yang disampaikan oleh Agus sama Adji pada saat itu gitu kan. Itu kan kata-kata yang sangat keras disampaikan oleh seorang atasan kepada anak buah kan. Satu hal lagi tadi adalah ketika terjadi percekcokan gitu kan, Agus kan seakan-akan katanya meredam Adji kan. Nah, ternyata versinya Adji itu tidak seperti itu. Gitu. Jadi tidak ada Agus mengajak ngobrol setelah bercekcok gitu kan, tapi justru malah ada lanjutan percekcokan yang akhirnya Adji tadi menyampaikan itu tidak sesuai. Ya, dia langsung melihat dengan mata kepalanya langsung ya. Tadi juga saya di sebelah sama dia, setelah tadi Agus buka kacamata juga dia sepertinya shock banget itu ya. Dia melihat langsung gitu kan kehadiran Agus dan juga tadi ada Adji juga gitu. Tapi intinya kalau saya lihat ya, saya juga tidak bisa menafsirkan apa yang dirasakan oleh Adji kan. Tapi kalau saya lihat kaget ya, seperti Adji melihat ternyata kondisi Agus separah itu gitu. Saya enggak. Oh ya, kalau saya enggak bisa melihat, tapi rasa-rasanya sih ya mungkin sangat menyesali lah. Yang paling pasti sih. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.